Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan al-qaili fi kitabihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha di Masjid Al-Muttaqin yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Tiada ungkapan lain yang harus kita ucapkan pada kesempatan pagi ini melainkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala anugerah nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita semua. Di antara nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu itu adalah kasih sayang atau rahmat Allah kepada kita berupa umur panjang dan kesehatan, sehingga kita masih bisa bertemu dengan hari raya Idul Adha tahun ini, yakni 1446 Hijriah. Banyak di antara saudara kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka sebagian yang saat ini terbaring dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa bersama-sama dengan kita beribadah di tempat yang mulia ini. Selain bersyukur, mari kita maksimalkan nikmat-nikmat tersebut untuk menjalankan misi utama kita diciptakan di dunia ini, yakni beribadah, membaktikan diri dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah ini, saudara sekalian, juga merupakan wujud syukur dalam tindakan yang akan menjadikan nikmat-nikmat ini akan tetap kita nikmati, dan lebih dari itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjadi jiwa-jiwa yang pandai bersyukur, berupa bersyukur dalam ucapan, hati, dan tindakan kita atas segala nikmat ini. Selain bersyukur, hadirin, wasiat takwa juga menjadi kewajiban untuk senantiasa khatib sampaikan kepada jamaah, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, agar kehidupan kita di dunia ini menjadi semakin terarah.
Mari kita tingkatkan dan kuatkan takwa kita dalam wujud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kehidupan kita akan terarah karena takwa merupakan bekal yang paling penting dalam mengarungi kehidupan di dunia, sehingga akan menjadikan kita sukses dalam kehidupan akhirat yang kekal dan abadi nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 167. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Pada setiap hari raya Idul Adha, kita tidak akan bisa terlepas dari 3 ibadah yang mampu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tersebut adalah salat Id, kemudian kurban, dan ibadah haji. Selain memupuk ketakwaan dan keimanan kepada Allah Ta'ala, 3 ibadah ini mengandung banyak nilai-nilai dan hikmah yang mampu menjadikan kita pribadi yang baik dan semakin dicintai oleh Allah Ta'ala. Di antara nilai tersebut adalah kepasrahan diri atau tawakal secara totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah memasrahkan setiap perkara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada Allah bermakna memilih menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi oleh seorang hamba. Kepasrahan ini menjadi sebab dicintainya kita oleh Allah, sebagaimana ini ditegaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Hadirin, pada kesempatan ini mari kita resapi nilai-nilai kepasrahan diri atau tawakal kepada Allah Ta'ala dari 3 ibadah yang identik dengan hari raya Idul Adha. Pertama adalah salat Id yang beberapa saat lalu kita kerjakan. Ibadah sunnah ini seakan-akan serasa harus dan wajib dilakukan oleh umat Islam pada momentum Idul Adha, walaupun sekali lagi kita maklum hukum pelaksanaan salat sunat Idul Adha adalah sunnah muakkadah. Jamaah kita lihat mulai dari tua, muda, anak-anak, semuanya berbondong-bondong menuju masjid atau tanah lapang untuk melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Sejak awal melaksanakannya, kita sudah memasang komitmen kepasrahan diri serta menegaskan bahwa sholat yang kita lakukan semuanya hanya karena dan untuk Allah Ta'ala. Dalam sholat kita fokus dan menyerahkan sholat, hidup dan mati kita hanya kepada Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. Hadirin, nilai-nilai kepasrahan ini juga yang harus kita teruskan di luar sholat dan dalam setiap aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kepasrahan ini juga harus tetap diiringi dengan ikhtiar atau usaha, bukan hanya pasrah begitu saja. Jika kita sudah berusaha dan pasrah pada Allah Ta'ala, maka yakinlah Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Ibadah kedua adalah ibadah kurban. Kurban merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah sebagai pengingat bahwa kita sudah diberikan nikmat yang banyak dalam kehidupan kita. Hal ini tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat pertama sampai ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Selain memiliki dimensi vertikal, yakni semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, kurban juga memiliki dimensi sosial, yakni berbagi rezeki kepada orang lain. Dalam ibadah ini kita harus mengeluarkan uang untuk membeli hewan kurban dan kemudian dipotong, selanjutnya dibagi-bagikan kepada orang lain. Tentu hadirin, tidak semua orang mau mengeluarkan hartanya untuk melakukan hal ini. Masih ada saja di antara kita yang belum atau yang tidak rela dan bahkan perhitungan dengan hartanya sehingga tidak mau berkurban di hari raya Idul Adha ini. Padahal perhitungan seperti ini yang harusnya kita kikis. Kita harus yakin bahwa dengan kepasrahan harta yang kita gunakan untuk berkurban di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih banyak lagi. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Terlebih hadirin, infak untuk ibadah kurban yang memiliki banyak keutamaan sebagaimana telah ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma amila adamiyun min amalin yawman nahr habba ilallah min ihraqid dam innaha latati yawmal qiyamah bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam, yakni kita manusia, pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada menyembelih hewan kurban.
Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha di Masjid Al-Muttaqin Villa Bogor Indah rahimakumullah. Ketiga adalah ibadah haji. Dalam ibadah yang menjadi rukun Islam kelima ini, kita juga diajarkan nilai-nilai kepasrahan kepada Allah. Bagaimana tidak? Saat menjalankan ibadah haji, kita harus jauh-jauh pergi ke tanah suci Makkah, meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan memasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Selain itu, kita juga harus merelakan diri untuk mengeluarkan banyak harta agar bisa pergi ke Baitullah, menyempurnakan keislaman kita dengan berhaji. Bukan hanya dari sisi materi saja, saudara. Saat ini kita juga mengetahui bersama betapa panjangnya waktu antrian sampai dengan puluhan tahun agar kita bisa berangkat haji. Ini mengandung hikmah bahwa kita harus tetap berusaha untuk bisa berangkat ke tanah suci dengan upaya mendaftarkan diri, lalu setelah itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Senada dengan kepasrahan tersebut untuk mengeluarkan harta dan lamanya waktu tunggu ini, Allah mengawali perintah haji dengan kata-kata lillah, yang artinya untuk Allah. Hal ini termaktub di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah nilai-nilai kepasrahan diri kepada Allah yang terkandung dalam 3 ibadah di hari raya Idul Adha ini. Semoga kita senantiasa bisa mempraktikkannya, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihdi waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du.
فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا به طمأنينة وألفة وناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في فلسطين خصوصا في غزة واحقن دماءهم اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين وانزل غضبك عليهم اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أدم السعادة على وطننا اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا وفضنا بأهلنا وارحامنا واكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير والله الموفق إلى قوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته